Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada video ini kita akan belajar mengenai audit sistem informasi atau teknologi informasi. Dari pembahasan di video ini akan mencakup 3 poin utama, yaitu terkait latar belakang audit itu sendiri, kemudian tahapan dari audit, dan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang audit. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwa di zaman yang berbasis teknologi ini, audit sangat berperan penting, yaitu sebagai pengontrol, evaluator, dan tentunya sebagai pembantu pemangku kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan. Karena dari hasil audit-audit tersebut nantinya akan menentukan juga. Karena dari hasil-hasil audit itu nantinya bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Oke, yang pertama, apa sih audit itu? Audit adalah proses evaluasi terhadap sebuah organisasi atau terhadap sebuah sistem atau terhadap sebuah proses dan produk, yang mana proses audit ini dilakukan tentunya oleh orang yang berkompeten, oleh pihak yang berwenang, tentunya objektif, independen, dan ini biasa dikenal sebagai auditor. Jadi orang yang melaksanakan proses audit itu disebut sebagai auditor. Kemudian dari audit ini ada beberapa definisi yang cukup terkenal. Yang pertama ada dari ISO. Nah, kita sudah familiar tentunya dengan istilah ISO, atau dari International Organization for Standardization. Itu mengatakan bahwa audit itu merupakan proses yang sistematis, independen, dan proses yang terdokumentasi untuk mendapatkan atau mengumpulkan bukti-bukti yang mana nanti itu akan digunakan sebagai proses evaluasi secara objektif tentunya, untuk mengetahui ketercapaian suatu perusahaan tersebut atau suatu organisasi tersebut. Kemudian kalau menurut Information Technology Infrastructure Library atau ITIL, itu mengatakan bahwa audit itu merupakan inspeksi formal dan tersusun tentunya, yang digunakan untuk memverifikasi pedoman dari sebuah perusahaan tersebut, untuk memverifikasi apakah pedoman tersebut sudah diikuti dengan baik atau belum, atau masih ada hal-hal yang belum terlaksana, dan sebagainya. Kemudian dari Jens mengatakan bahwa proses audit adalah proses untuk menguji komponen IT. Ini kalau dari segi IT-nya, ini untuk menentukan sejauh mana standar dari perusahaan tersebut sudah berjalan atau terpenuhi. Kemudian aspek audit itu ada 2 poin, ada intinya. Yang pertama ada conformance atau kesesuaian. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaiannya. Ada beberapa bagian di sini, yaitu ada confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, availability, kebersediaan, dan juga compliance atau kepatuhan. Kemudian aspek yang kedua ada performance. Tentunya kita harus memperhatikan juga terkait kinerja dari audit ini, yang mana ini difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas sisi kinerja atau aspek kinerjanya. Yang pertama ada efektivitasnya, ada efisiensinya, dan reliability-nya. Tentu ini menjadi 3 poin yang tidak bisa kita kesampingkan, karena pada setiap perusahaan, setiap sistem, setiap proses, setiap organisasi tentunya diharapkan mempunyai nilai efektivitas yang baik, efisiensi yang tinggi, dan tingkat reliabilitas yang baik juga. Tentu di proses audit ini akan bermanfaat sekali nanti hasil outputnya, yang mana itu menjadi acuan bagi penentu kebijakan dalam mengambil langkah strategis untuk kedepannya. Kemudian dalam audit sendiri terdapat ruang lingkupnya. Yang pertama tentunya audit itu untuk mengidentifikasi sistem yang sudah ada dan sudah berjalan tentunya. Audit itu jelas dilaksanakan ketika sebuah sistem sudah berjalan dan sudah ada. Kemudian memahami seberapa besar sistem informasi mendukung kebutuhan strategis dari
organisasinya. Mengetahui pada bidang atau area mana, fungsi yang mana, atau kegiatan atau bisnis proses yang didukung dengan sistem informasi. Kemudian menganalisis tingkat pentingnya sebuah data atau informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem. Ini dalam rangka untuk mendukung kebutuhan para user dari lembaga atau organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian untuk mengetahui juga keterkaitan antara data, sistem pengolahan, dan tentunya transfer informasi. Apakah ada gap di situ nanti bisa kelihatan. Kemudian mengidentifikasi apakah ada kesenjangan. Nah, ini adalah gap. Mengidentifikasi apakah ada kesenjangan antara sistem dengan kebutuhannya. Nah, itu juga masuk dalam sebuah evaluasi atau konsep dari ruang lingkup audit. Dan tentunya membuat roadmap atau peta pemetaan terhadap alur informasi yang sudah berjalan. Dari situ nanti bisa kita ketahui terdapat miss alur yang mana itu bisa kita betulkan. Kemudian tahapan dalam proses audit itu secara garis besar ada 4. Yang pertama terkait dengan perencanaan atau planning. Pada tahap perencanaan ini yang akan dilakukan adalah menentukan ruang lingkup atau skopnya. Objek mana sih yang akan kita audit, standar evaluasinya, kemudian komunikasi dengan manajemen pada organisasi yang akan kita audit tersebut, dan sebagainya. Kemudian perencanaan juga meliputi beberapa aktivitas utama. Yang pertama ada penetapan ruang lingkup, tadi sudah kita singgung sedikit. Kemudian pengorganisasian tim auditnya, siapa-siapa saja. Kemudian pemahaman tentang operasi bisnisnya, pemahaman operasi bisnis dari perusahaan yang akan diaudit. Kemudian melakukan kaji ulang dari hasil audit sebelumnya. Barangkali sebelum proses audit dilaksanakan, perusahaan tersebut sudah melaksanakan audit terlebih dahulu. Nah, itu kita jadikan sebagai bahan kajian. Kemudian dari hasil tadi, nanti kita menyimpulkan atau menemukan penyiapan program audit yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian setelah perencanaan, kita masuk ke tahap pemeriksaan lapangan atau field work. Di mana di tahap pemeriksaan ini kita tentunya melakukan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dari perusahaan tersebut. Misalkan kita membutuhkan data divisi A, data divisi B. Nah, itu kita kumpulkan sebagai bahan pemeriksaan di lapangan nanti. Kemudian setelah itu ada proses pelaporan. Di mana proses pelaporan ini akan berlangsung setelah proses pengumpulan data dilakukan. Jadi setelah masuk ke pengumpulan data, maka kita lakukan pengolahan yang mana nanti akan dijadikan sebagai pelaporan. Maka ini akan didapat data yang akan diproses dan dihitung berdasarkan perhitungan istilahnya maturity level. Nah, nanti kita akan bahas maturity level di pertemuan berikutnya. Kemudian di tahap pelaporan ini juga akan dilakukan pemberian informasi berupa hasil-hasil dari audit. Disampaikan kepada pihak perusahaan, kepada bagian terkait, temuan-temuan apa yang telah ditemukan saat proses audit, ada kendala apa, ada gap apa disampaikan. Kemudian berdasarkan hasil tadi, tentunya akan mencerminkan kinerja saat ini, atau yang kita sebut dengan current maturity level. Jadi hasil audit yang kita dapatkan di proses pemeriksaan tadi, setidaknya itu menjadi gambaran dari perusahaan tersebut, gambaran perusahaan atau organisasi yang sudah kita audit. Oh, kesimpulannya perusahaan ini seperti ini. Kesimpulannya organisasi A ini sedang berjalan seperti ini. Nah, itu akan didapat setelah kita melakukan pemeriksaan. Kemudian tadi setelah dilakukan pelaporan tentunya harus ada tindak lanjut atau follow up. Yang mana tahapan ini menjadi tahapan krusial. Karena di tahap ini setelah kita memberikan laporan hasil auditnya berupa rekomendasi-rekomendasi tentunya terkait tindakan perbaikan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dan di sisi itu juga selaku perusahaan harus mengambil sikap. Dari hasil audit tadi, tentunya suatu perusahaan atau organisasi harus segera mengambil sikap, mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan perubahan, tentunya berdasarkan penemuan-penemuan pada saat proses audit tadi. Di mana wewenang perbaikan ini tentunya menjadi tanggung jawab bagi manajemen
dari perusahaan itu, dari organisasi itu. Kemudian siapa saja yang bisa melaksanakan proses audit ini? Ada dua bagian yang bisa melakukan proses audit. Yang pertama tentunya internal audit, yang kedua adalah lembaga independen di luar organisasi tersebut. Internal audit ini biasanya dilakukan atau proses audit yang dilakukan pertama kali sebelum audit eksternal atau lembaga independen tadi melakukan audit. Tentunya harus ada audit dari pihak internal atau istilahnya first party audit, yang mana tentunya ini dilakukan, proses audit ini dilakukan oleh atau atas nama dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Biasanya untuk manajemen review atau tujuan internal perusahaan. Sementara untuk lembaga independen yang di luar organisasi, ini ada dua penyebutan. Yang pertama ada second party audit, yang mana ini proses audit ini dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Itu disebut dengan second party audit. Kemudian ada third party audit, yang mana proses audit ini dilakukan oleh pihak independen dari luar perusahaan. Misalnya untuk kebutuhan sertifikasi seperti ISO dan sebagainya. Itu masuk dalam kategori third party audit. Jadi di lembaga internal audit itu ada satu bagian, itu first party audit, yang mana ini merupakan bagian dari perusahaan itu sendiri. Kemudian di bagian lembaga independen ada dua bagian juga yang bisa melakukan audit. Yang pertama second party audit. Ini audit yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan itu. Dan yang ketiga, proses audit yang dilakukan oleh pihak independen di luar organisasi. Kemudian siapa yang bisa diaudit? Dalam video ini kita menyimpulkan ada tiga sebenarnya. Tiga secara umum, ada tiga bagian yang dapat kita audit. Yang pertama tentunya terkait manajemen di perusahaan tersebut. Kita bisa melakukan audit tentang manajemen operasional dan sebagainya. Di bagian manajemen ini ada beberapa poin lagi yang tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada tim IT, yang mana di sini meliputi ada IT manajernya, ada network spesialisnya, ada database analisisnya, sistem analisnya, programmernya dan sebagainya. Kemudian ada user, yaitu si pengguna dari sistem atau orang yang menjalankan sebuah perusahaan tersebut. Kemudian apa yang harus dimiliki atau keterampilan apa yang harus dipunyai dan pengetahuan apa yang harus dikuasai oleh seorang auditor sebelum melakukan proses audit. Yang pertama tentunya seorang auditor harus mempunyai keterampilan komunikasi yang baik, karena ini ada keterkaitannya dengan penyampaian hasil auditnya nanti juga ini berpengaruh. Apabila hasil auditnya valid tapi ketika dalam proses komunikasinya atau penyampaiannya tidak maksimal, maka nanti akan menjadi miskomunikasi. Itu menjadi poin penting bahwa seorang auditor harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua, seorang auditor harus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Sehubungan dengan proses audit, karena audit ini adalah proses untuk evaluasi, nanti di situ muncul ada permasalahan yang timbul, ada gap yang muncul di situ. Maka seorang auditor harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Juga sebagai pemberi solusi tentunya nantinya untuk perusahaan. Kemudian yang ketiga, seorang auditor juga harus memiliki kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal. Ini menjadi penting karena ini akan ada kaitannya dengan proses audit internal tadi. Bahwa perusahaan harus mengetahui bahwa audit internal itu sangat penting dan sangat membantu sebelum dilaksanakan proses audit dari pihak lembaga independen atau pihak eksternal, gampangnya begitu. Kemudian seorang auditor juga harus mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar dari industri. Kemudian yang poin kelima, seorang auditor harus memiliki pengetahuan dalam bidang audit itu sendiri. Tentunya pengetahuan terkait audit atau proses audit dalam bidang yang diambil. Misalkan seorang auditor akan mengaudit bagian manajemennya atau manajerialnya, maka seorang auditor tersebut setidaknya harus memahami dan mengetahui komponen-komponen dalam manajerial itu apa saja dan sebagainya. Kemudian yang poin ke-6, seorang auditor itu harus memiliki pengetahuan
yang mendalam tentunya terkait manajemen risiko perusahaan. Karena ini nanti kaitannya dengan keputusan akhir. Apabila seorang auditor tidak memiliki kemampuan manajemen risiko perusahaan yang baik, maka nanti ini akan berdampak terhadap rekomendasi keputusan-keputusan yang dihasilkan. Ketidakakuratan dan sebagainya nanti akan timbul di sini jika seorang auditor tidak memiliki manajemen risiko perusahaan yang baik. Kemudian apa sih yang akan dihasilkan dari proses audit ini? Yang pertama tadi ada ruang lingkup audit, itu nanti jadi hasil dari proses audit itu sendiri. Kemudian nanti akan ada temuan metodologi yang mana nanti akan muncul metode apa yang tepat untuk melaksanakan proses bisnis seperti A. Metode yang apa yang tepat untuk melaksanakan proses bisnis B dan sebagainya. Kemudian dari hasil audit ini juga nanti akan menghasilkan temuan-temuan entah itu berupa gap, kekurangan dalam sebuah implementasi proses bisnis dan sebagainya. Itu nanti akan timbul dari hasil audit ini. Kemudian ada ketidaksesuaian. Nah, ini dari proses audit juga nanti akan timbul ketidaksesuaian. Misalkan dari proses bisnis yang berjalan mengharuskan perusahaan menerapkan teknologi A. Tapi pada proses berjalannya, pada kenyataannya perusahaan tersebut belum mampu menjalankan teknologi A tersebut. Nah, ini menjadi ketidaksesuaian tentunya dengan tujuan dan harapan dari perusahaan. Maka nanti hasil audit ini akan menghasilkan sebuah evaluasi-evaluasi yang mana itu akan dijadikan sebagai bahan untuk mengambil keputusan bagi penentu kebijakan perusahaan tersebut. Ketidaksesuaian ini bisa dalam kategori sifat ketidaksesuaian itu sendiri, nanti ada bukti-bukti pendukungnya, kemudian syarat yang tidak terpenuhi, kemudian mungkin ketidaksesuaian lokasi atau macam-macam. Ketidaksesuaian juga nanti akan ada takaran atau level tingkatannya. Ini ketidaksesuaiannya hanya mendekati sesuai atau memang benar-benar tidak sesuai sama sekali. Nah, itu nanti ada indikatornya juga. Kemudian dari audit ini juga nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Yang mana kesimpulan ini tentunya akan menyesuaikan tingkat kesesuaian dengan kriteria audit, efektivitas implementasinya, pemeliharaan dan pengembangan sistem manajemen, kemudian ada rekomendasi juga di sana. Demikianlah untuk video singkat terkait penjelasan audit TI atau SI ini. Untuk materi selanjutnya akan disiapkan di video materi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.